Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Suwandarini dari kelas 3A di Bisnis Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian UAS yang telah diberikan oleh Pak Holik, yaitu konservasi lingkungan. Soal nomor 1. Jelaskan siklus hidrologi secara detail. Maksud dari siklus hidrologi itu sendiri adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer lagi. Siklus hidrologi diawali dari proses evaporasi dan diakhiri dengan infiltrasi. Yang pertama, uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi yang berasal dari daratan maupun lautan bergerak ke atas menuju ke atmosfer. Kemudian, uap air tersebut mengalami proses kondensasi dan berkumpul menjadi satu membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin hitam awan yang terbentuk. Selanjutnya, awan hitam yang telah mengalami proses adveksi akan berlanjut ke proses presipitasi. Dalam proses presipitasi tidak hanya turun hujan air, tetapi bisa turun hujan salju jika suhunya sangat dingin. Yang terakhir, hujan yang telah turun kemudian akan mengalir kembali ke sungai, danau, atau dapat dikatakan mengalami proses runoff. Selain mengalir ke area yang lebih rendah, ada sebagian kecil air yang mengalami proses infiltrasi. Soal nomor 2. Bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya, banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya kurang tepat. Bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tak terelakkan bukan berarti mengancam lingkungan sehingga menjadi rusak. Dengan cara mengedukasi masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan nyaman sehingga masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan setempat. Contoh terkecil, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pepohonan rindang yang asri. Bagi pemerintah agar membagi atau membuka area lingkungan hijau terbuka, memfasilitasi serta mendukung upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sehat dan bersih. Dan yang terpenting, menjaga kelestarian hutan sekitar agar siklus hidrologi tetap terjaga dengan baik. Kegiatan ini harus didukung untuk tidak menebang pohon sembarangan atau ilegal, untuk membuang sampah sembarangan, serta tidak membuka lahan secara ilegal di area hutan untuk kepentingan pribadi. Begitulah menurut saya, meski pertumbuhan populasi bertambah serta kebutuhan lahan meningkat, tetapi lingkungan hidup yang asli tetap juga terjaga agar hidup berjalan dengan baik dan sehat. Soal nomor 3. Bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu-isu lingkungan? Pendapat saya, respon cepat hanya dari sektor akurasi tidak tepat pada pokok isu sehingga dampak lingkungan juga masyarakat belum terasa positif akibat yang ditimbulkan keraguan atau keresahan masih nampak. Suatu contoh, terjadi kebakaran hutan. Pemerintah sigap atau cepat untuk mengatasi memadamkan kebakaran agar tidak terjadi volume kebakaran semakin meluas. Tetapi hal tersebut tidak tepat akurasinya. Mengapa? Karena kalau hanya memadamkan saja tidak bisa menyelesaikan masalah karena siklus hidrologi tetap berjalan. Jika lahan kebakaran tidak langsung dilakukan reboisasi, maka lahan tersebut akan gundul dan berjalannya waktu bisa kemungkinan akan dibangun bangunan-bangunan bagi manusia setempat. Akan berdampak terhambatnya siklus hidrologi yang kurang baik, juga bisa mengakibatkan banjir. Langkah yang tepat sebenarnya pada area hutan produksi, hutan lindung, dan hutan lainnya diberi papan-papan himbauan untuk tidak merusak hutan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan membakar untuk membuka lahan ilegal di area hutan untuk kepentingan pribadi. Sekalipun terjadi kebakaran alami yang ditimbulkan alam,
Pemerintah bersama masyarakat bahu-membahu memadamkan kebakaran dan segeralah melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali agar siklus hidrologi dan fungsi hutan untuk lingkungan hidup berjalan dengan baik. Pada intinya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu-isu lingkungan masih kurang tegas. Sebaiknya, misal jika ada masyarakat melakukan penebangan pohon secara ilegal, maka upaya pemerintah harus memberi sanksi atau hukuman sesuai undang-undang yang berlaku agar masyarakat merasa jerah. Soal nomor 4. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi seorang Bupati Banyuwangi terkait dengan program lingkungan? Jika saya menjadi seorang bupati, hal yang pertama kali adalah tentang lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup dapat saya manfaatkan untuk mengedukasi masyarakat saya betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hal itu didukung untuk tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon pada area terbuka, dan tidak mengotori sungai-sungai. Sebagai pemerintah daerah, saya akan memfasilitasi penuh dan mendukung masyarakat yang sadar akan lingkungan hidup sekitar dan akan membuka banyak area terbuka hijau pada daerah yang saya lalui. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.